Ya, kayaknya ngonten di luar enak kali ya. Di studio bosan. Sambil ngopi, sambil ya ngonten-ngonten iseng lah. Kita beli kopi dulu nggak sih? Hot cappuccino aja. Oke. Yuk. Oke, ini update minggu pertama gua perjalanan ya untuk nge-growth akun sampai setahun ke depan. Dan akun yang ini udah kesambung ke MKL5 dan My iFacebook. Kita coba langsung masuk ke layarnya buat kita bahas ya. Ini dia. Di sini di bulan November sekarang ya, gua udah mengalami loss sampai di angka berapa nih? 9,78%. Di bulan November awal-awal sekarang udah mengalami loss segini. Terus juga di My Facebooknya juga kelihatan di sininya. Kalian bisa cek. Nanti di deskripsi gue cantumin link MKL5 sama link My iFacebook gue juga. Sekarang kita masuk ke bagian gue pengen bahas thread apa aja yang gue ambil ya. Oh iya nih kan kebetulan gue tadi pesen kopi dan kopinya udah nyampe juga nih. Ntar gue matiin ini masih kerekam nih. Kopi dulu guys. Dan ini adalah thread yang gua ambil di bulan November ini. Thread pertama gua dapat 2 momentum scalping. Dapat masuk 50 pips. Yang pertama, terus yang kedua juga gua dapat 50 pips scalpingan, dapat juga di sini. Jadi total gue udah ngantongin duluan itu 100 pips di awal bulan. Terus thread berikutnya gue loss 60 pips. Thread keempatnya loss lagi 50 pips. Dan jadinya yang awalnya profit 100 pips sekarang jadi minus di angka 10 pips. Lalu ada thread ya agak lumayan swing lah ya, di 460 pips dan juga loss. Dan di sini udah mengalami penurunan atau minus di angka 470 pips dengan drawdownnya itu di angka 570. Ini drawdown awal bulan nih, udah nyampe 570 nih. Terus thread ke-6 ada momentum intraday. Gua di sini loss lagi 226 dan minus di angka 696 dengan drawdownnya nambah lagi nih di 796. Trade ke-7 ada momentum lagi, loss lagi di 906 totalnya dan drawdown udah nyentuh nih di angka 1006. Trade ke-8 ini gue dapat di NZT di JPY plus di angka, sebenarnya pipsnya nggak segini sih, tapi value-nya gue samain ya sama ini karena kan beda ya value pips antara XAU dengan JPY, makanya gue bikin value-nya sama. Di sini plus di angka 100 pips dan masih minus di 800 pips dan drawdownnya turun nih ke 904. Tapi di trade ke-9 gue mengalami loss lagi di 460 sampai gua minus itu di angka 1264 pips dengan drawdown itu di 1364 pips. Dan di trade ke-10 masuk nih 416 pips di XAU nya dan minusnya di angka 848 pips dengan drawdownnya di 948. Lanjut berlanjut sampai trade ke-11 gua profit di 206 pips dengan total masih minus di angka 642 pips. XAU nya lagi ada scalpingan 2 ini dan loss sampai minus di angka 843 pips. Di NZT-JPY gua profit lagi di angka 256 dan masih minus di angka 598. Ada momentum scalping lagi, loss lagi scalpingnya nih. Ini scalping lagi nggak perform nih bulan ini. Dan minus di angka 637 pips. Di CHF JPY gua profit
di 128 pips dengan minusnya itu di angka 509 pips. Ada momentum juga intraday, ya anggaplah ini intraday lah ya, intradayan. Dan sampai sekarang itu di minus di angka 864 pips dengan drawdownnya 964 pips. Dan kalau secara equity kita cek di ini nih, MKL5 udah minus di angka 9,78%. Jujur ya, momen-momen kayak gini tuh lumayan ngetes mental juga. Gue disiplin dengan sistem yang gue punya apa enggak. Terus yang keduanya, gue punya conviction kah atau enggak. Terus ngelihat di awal-awal bulan udah minus duluan gitu, apalagi bentar lagi ini udah mau nyentuh batasan loss gua di bulan ini. Tapi disitulah kita bakal diuji ya di trading ini, karena di trading balik lagi kita nggak mungkin bakal selalu mulus. Ada kalanya kita mengalami yang namanya loss juga, dan ada kalanya pun bahkan mengalami bulan-bulan loss, dan disitulah mental kita diuji guys. Gue bilang disiplin sih, tapi boleh gak sih lemes sedikit gitu. Aduh, lumayan ya. Ada ngopi dulu lah biar nggak terlalu bergejolak banget. Karena jujur aja di minggu pertama ini kan gue mengalami loss ya sampai 9,78%, atau kalau secara pips itu di angka 800-an pips lah. Tapi kalau secara mental gue masih aman. Kenapa? Karena ini gue udah set batasan loss gue. Maksudnya gini, gue udah tahu kalau tradingan gue ini pasti bakal mengalami loss. Gak mungkin gitu kan, trading kita nggak bakal mengalami loss. Tapi lossnya ini gue udah persiapkan. Maksudnya money manajemennya atau risk manajemennya gue udah setting sejak awal. Supaya apa? Kalau drawdown itu kejadian, ya hanya minus di angka 30%. Tapi nggak nyampe ujungnya MC, itu nggak bakal. Dan di sini pun karena udah mulai kebiasa ya di trading ini, gue nggak masuk ke revenge, nggak ngotot harus masuk ke market karena loss. Ya gue masih tetap berusaha disiplin dengan sistem yang gue punya sekarang. Dan itulah suatu hal kemajuan nyata untuk orang-orang yang terjun ke dunia trading. Dan karena gini guys, kalian kan suka nontonin live gitu kan, live trade kayak di TikTok, kebanyakan di TikTok biasanya. Sekarang gini, kalian jangan gampang tergiur dengan live trade begitu. Kenapa? Kalau misalkan mereka itu beneran bisa profit, mereka bisa beneran untuk metodenya bisa perform atau enggak, kenapa mereka nggak kayak gua? Sambungin ke MKL5, My Facebook, orang bisa ngecek. Dan kalau misalkan mereka profit, orang pun jauh lebih trust. Kenapa? Portofolionya terbuka secara publik. Dengan kejadian begini, atau kalian yang mengalami kayak gue juga di awal bulan udah mengalami loss, inget aja, market itu kayak apa ya bro? Coba ngetes kesabaran kita, coba ngetes mental kita. Kira-kira nih bocah, ini orang kuat nggak nih di trading ini? Anggap aja begitu, karena itu suatu hal tantangan yang nggak bisa kita hindari. Emang harus kita lewati. Jadi itu reality show gua di awal bulan ini gitu. Belum sempurna, kayak gua cara ngomongnya juga masih berantakan, dan tradingan gua juga ya masih banyak yang perlu gua perbaiki juga. Dan akun gua pun masih kecil, cuma berapa ribu dolar doang, belum nyampe ratus ribu dolar, kan masih jauh juga gitu. Tapi gua penasaran aja untuk 1 tahun ke depan, dengan balik lagi gua DCA setiap bulan, infus dana ya 8-10 juta, terus gua tradingkan juga. Untuk 1 tahun ke depan ini hasilnya kayak gimana? Dan di sini balik lagi, gua bertujuan untuk apa? Untuk mengingatkan selalu kalau di trading ini itu adalah proses maraton panjang sekali kawan-kawan. Ya namanya kita hidup ya, apalagi sih yang kita cari ya kan, pasti duit. Habis duit udah kelar, keuangan udah kelar, mungkin yang kayak gue masih muda, nanti ujungnya jenjangnya ke keluarga, mungkin ke pernikahan. Walaupun ceweknya nggak ada. Ini ada nggak sih cewek yang mau sama gue? Yang mau nerima orang yang masih kritis kayak gue, bolehlah DM.
Ya kalau cocok kita bisa ngopi bareng kali. ini ini video malah jadi cari jodoh ini. Dan buat kalian jangan lupa subscribe lah ya, dan share, like, komen juga biar gua makin semangat lagi, dan kalian bisa request topik apa yang perlu gua bahas di konten-konten ini. Selagi itu gua udah pelajari, gua udah mengalami, bahkan itu adalah experience yang pernah gua lewatin gitu, gue bakal bahas. Tapi kalau misalkan emang itu di luar kemampuan gue, di luar otak gue, ya gue mungkin bakal bilang gue perlu belajar dulu gitu. Itu aja guys yang perlu gue sampaikan atau gue dokumentasikan di video kali ini. Dan jangan lupa untuk ngopi dan subscribe. Thank you guys.